Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, Malaysia, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Di video yang super singkat ini, Banyu Wiguna sedikit menjadi penyambung lidah, menyampaikan pesan, wasiat ajaran Baginda Kajeng Sunan Kudus. Mari kita simak baik-baik dan jangan di-skip, tentunya agar bisa mudah dipahami. Sunan Kudus memiliki nama lengkap Said Jafar Shadiq Asmat Khan. Kemampuan utama yang dimiliki oleh Sunan Kudus yakni pendalamannya terhadap ilmu fikih. Sunan Kudus merupakan ulama yang terkenal akan ilmunya, dan menjadi seorang imam Syiah di urutan ke-6. Beliau dikenal sebagai seorang yang disegani banyak masyarakat, dan metodenya pun cukup sulit, mengingat kuatnya Hindu-Buddha di Indonesia pada waktu itu. Sunan Kudus lahir di salah satu kota santri daerah Jawa Tengah. Beliau adalah seorang anak dari Sunan Mudung atau Raden Usman Haji, yakni Panglima Perang Kesultanan Demak. Ajaran Sunan Kudus hampir mirip dengan ajaran dari beberapa sunan lainnya. Seperti Sunan Kalijaga yang dalam syiar Islam masih menggunakan pendekatan dengan tembang atau wayang. Dalam mengajarkan atau melakukan dakwah, Sunan Kudus sangat berhati-hati, karena memang masyarakat pada waktu masih kuat dalam menganut agama Hindu dan Buddha. Mari kita simak, berikut ulasan tentang ajaran Sunan Kudus. Ajaran Sunan Kudus yang pertama adalah toleransi. Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu-Buddha pada waktu itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. Sikap toleransi yang dicetuskannya pun menjadi kunci agar masyarakat sesama Muslim bisa hidup rukun, berdampingan dengan sesamanya dan golongan lain yang berbeda. Sama seperti halnya kehidupan masyarakat yang terjadi di saat itu. Ajaran yang kedua adalah Gus Jigan.
Sunan Kudus meninggalkan ajaran Gus Jigang yang mengajarkan bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya. Sebelum Banyu Wiguna menjelaskan lebih jauh, saya ucapkan terima kasih buat yang baru pertama kali menemukan video dari kami. Semoga video dari kami bisa bermanfaat, buat yang sudah lama duduk menyimak video dari kami. Namun sebab sibuk di dunia nyata dan mungkin tertinggal pembahasan dari video kami sebelumnya, silahkan acak-acak saja di deretan video kami. Silahkan acak-acak saja. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya. Gus Jigang adalah kependekan dari bagus, ngaji dan dagang. Gus berarti bagus akhlaknya. Ji yang berarti rajin mengaji dan gang yang berarti dagang. Maksud dari Sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus diimbangi dengan kehidupan untuk akhirat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gus Jigang tersebut. Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonomi sebagai kota kretek. Nah, itulah dua ajaran Sunan Kudus yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia, agar kita bisa menjadi manusia yang bijak dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, semua kita kembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyu Wiguna tidak pernah memaksakan panjenengan agar percaya dengan apa yang Banyu Wiguna bedah di video ini. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Semoga sedikit bermanfaat. Salam Rahayu tanpa batas. Wassalam.